Salam investasi emas. Bersama saya Rudi Kurniawan, Your God Idea. Berbicara tentang investasi, tentunya kita harus tahu aset ataupun alat instrumen investasi apa yang akan kita pilih. Ketika kita memutuskan akan berinvestasi dengan saham, kita akan belajar tentang saham. Ketika kita memutuskan akan investasi di dalam obligasi, kita akan pelajari itu yang obligasi. Ketika kita akan investasi di dalam tanah ataupun properti, maka kita akan mencari data tanah properti tersebut, apakah di tempat yang strategis, menguntungkan, dan lain sebagainya. Sama, jika Anda akan berinvestasi emas, Anda pun wajib kudu tahu apa itu investasi emas, mengapa harus emas. Karena jangan sampai kemudian Anda salah mengambil sikap. Investasi emas merupakan salah satu pelengkap portofolio investasi Anda yang memiliki peran berbeda dengan investasi-investasi yang lain. Saya akan berikan penjelasan lebih lanjut di dalam video ini. Ikuti terus. Setelah ini saya akan kembali. Ciao. Baik, tadi saya akan berbicara tentang apa itu emas dan mengapa investasi emas. Emas adalah salah satu jenis logam, termasuk logam alami. Terdapat di dalam tabel periodik di nomor urut atom 79. Nomor atom 79 dengan lambang kimianya adalah AU. Singkatan dari kata aurum. Aurum itu adalah Dewi Yunani yang berarti Dewi Fajar Bersinar. Mengapa emas disebut Dewi Yunani, Dewi Fajar Bersinar? Karena memang logam emas memiliki cahaya warna kuning cerah yang lembut dan tidak menyilaukan, gitu kan? Seperti sebagaimana cahaya fajar bersinar. Selain itu, emas dimasukkan juga dalam kategori kelompok logam mulia, disejajarkan dengan platina dan perak, karena memang emas memiliki beberapa sifat yang spesifik. Salah satunya adalah yang paling khas dari emas. Emas adalah logam yang tidak mengalami korosi, atau emas adalah logam yang tidak berkarat. Ini nanti akan berefek kepada kenapa emas lebih banyak dijadikan perhiasan, karena memang tidak berkarat. Yang kedua, emas juga memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang istimewa, yang jarang dimiliki oleh logam lain. Misalkan, emas itu adalah satu-satunya logam yang relatif lembek bila dibandingkan dengan logam lain, sehingga kemudian mudah dibentuk. Juga emas adalah logam yang paling mudah atau gampang sekali untuk dicampur dengan logam lain. Baik itu untuk memperkeras tekstur logamnya ataupun juga untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Emas juga adalah logam yang memiliki sifat daktil, itu adalah kenyal, sehingga kemudian emas bisa dibentuk berbagai macam dengan ketipisan yang sangat tipis dibandingkan dengan logam lain. Emas juga memiliki sifat malleable atau gampang mudah ditempa. Ini tentu akan mempermudah emas di dalam penggunaan selanjutnya. Karena beberapa sifat itulah kemudian penggunaan emas menjadi sangat luas untuk berbagai sektor dan bidang. Yang ketiga, sifat emas disebut sebagai logam mulia adalah sifatnya yang langka, scarce. Untuk mendapatkan emas memerlukan usaha yang cukup dengan cara ditambang, kemudian didulang, kemudian mengalami proses pemurnian yang menggunakan teknologi yang tidak murah. Sehingga memang kemudian secara logamnya sendiri, emas itu memiliki hal-hal yang istimewa. Oke, selanjutnya saya akan cerita tentang hal lain yang berkaitan dengan fungsi emas berdasarkan sejarah yang telah terjadi. Baik, saya lanjutkan tentang peran fungsi emas menurut tataran sejarah. Karena emas itu adalah logam mulia, maka sejak zaman dulu emas selalu diidentikan dengan sesuatu yang prestisius, elegan, nomor satu. Jadi memang emas memiliki peran khusus di dalam sejarah kehidupan manusia. Sejarahnya saya sampaikan sebagai berikut. Dulu, transaksi ekonomi menggunakan sistem barter. Yang punya apel
pengen tukar dengan yang punya jeruk, gitu kan. Yang punya ikan pengen tukar dengan yang punya daging, gitu kan. Itu sistem ekonomi barter. Suatu saat sistem ekonomi barter ini tidak bisa memenuhi kebutuhan transaksi. Kemudian dicarilah mekanisme alat tukar. Ya. Alat tukar mengalami juga evolusi. Ya, dari mulai batu runcing. Ketika zaman purba batu runcing bisa dipakai untuk berburu sehingga dia menjadi barang berharga, maka pernah menjadi alat tukar. Kemudian kulit binatang pernah menjadi alat tukar. Kulit pohon pernah menjadi alat tukar. Tanaman coklat, buah coklatnya pernah menjadi alat tukar karena coklat diidentikan sebagai sesuatu yang mahal, gitu kan. Kemudian logam besi, beralih lagi tembaga, dan akhirnya kemudian yang dijadikan alat tukar itu adalah emas. Nah, ketika alat tukar menggunakan emas, ini berlangsung ribuan tahun, ya. Boleh dikatakan ratusan tahun, gitu kan. Emas berfungsi sebagai alat tukar. Maka kita pernah mengenal cerita bagaimana kekayaan raja-raja zaman dulu pasti dihitung dalam ada emasnya. Itu fungsi yang sebagai alat tukar. Yang kedua, emas berfungsi sebagai unit of account, alat hitung. Ya, menghitung kekayaan dengan satuan emas. Maka ada istilah gram, istilah troy-ounce, istilah tale, tolak, dan lain sebagainya. Itu adalah satuan-satuan emas. Dan ketiga, emas memiliki fungsi store of value sebagai penyimpan nilai, penyimpan kekayaan. Gitu kan. Jadi untuk menyimpan kekayaan kita, maka disimpan dalam bentuk emas karena kemudian suatu saat emas bisa ditukar dengan aset ataupun dengan komoditas yang lain. Jadi memang dari awal sejarah manusia, emas memiliki peran penting di dalam kehidupan manusia. Emas berfungsi sebagai uang dalam arti luas yang nilainya dihitung berdasarkan nilai intrinsik dan nilai nominalnya yang sama. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan sedikit bercerita kisah pengalaman investasi emas saya yang kemudian menginspirasi untuk terus menggeluti tentang dunia investasi emas. Kisahnya kejadian tahun 1992. Ketika saya mula pertama kali bekerja, mendapatkan gaji yang pertama. Ketika saya mendapatkan gaji yang pertama, saya lapor sama ibu saya. Ma, gajian nih, bagaimana? Kemudian ibu saya bilang, ya sudah, syukur. Tuh, jangan lupa adikmu ditraktir, katanya begitu. Nah, kemudian saya ajak adik saya ke pasar. Kami berjalan berdua ke pasar. Sebelum sampai pasar, adik saya kemudian belok ke toko perlengkapan olahraga. Karena tahu mau ditraktir, dia main ambil saja. Ambil baju basket, celana basket, sepatu basket, dan kaos kakinya lengkap. Gitu kan? Ya, karena memang niatnya mau traktir, saya biarkan adik saya belanja sesukanya. Kemudian setelah habis sudah lengkap kebutuhannya, kemudian saya bayar ke kasir. Waktu itu tahun 1992, untuk seperangkat alat basket anak SMP, saya keluar habis uang Rp25.000. Ya. Karena memang waktu itu baju basketnya sendiri kurang lebih 8.000. Sepatunya 13.000-an. Ya kan? Sehingga total 25.000. Nah, ternyata pada tahun 1992 itu harga emas 1 gram 25.000. Jadi saya mentraktir adik saya setara 1 gram emas. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau misalkan sekarang saya punya uang Rp25.000, kemudian saya ajak anak saya yang SMP ke pasar. Saya traktir. Kira-kira dapat apa? Nggak mungkin dapat seperangkat alat basket. Ya kan? Paling dapat kaos kakinya. Tapi bagaimana kalau kemudian sebelum ke pasar, saya bukan bawa uang Rp25.000, tapi yang setara itu tahun 92, yaitu emas 1 gram. Saya bawa emas 1 gram,
saya mampir ke toko emas untuk dijual, atau saya mampir ke Pegadaian untuk saya gadekan. Hari ini 1 gram dapat 500.000. Ya, setelah dapat 500.000, kemudian saya ke pasar, kira-kira seperangkat alat basket untuk anak SMP dapat nggak? Tentu saja dapat. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa uang 25.000 tahun 1992, daya belinya berbeda dengan uang 25.000 sekarang. Betul? Tetapi emas 1 gram tahun 1992 dan emas 1 gram sekarang daya belinya relatif sama. Jadi kalau dari kisah ini kita tahu lebih menguntungkan menyimpan dalam bentuk emas daripada dalam bentuk aset uang misalkan. Makanya mengapa kita harus investasi emas? Kisah-kisah tadi bisa menginspirasi Anda. Maka mulailah investasi emas. Salam investasi emas, Rudi Kurniawan, Your Gold Idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.